Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Hai Sobat NutriCast, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik ya. Kembali lagi bersama kami NutriCast. Nah, ada yang tahu nggak sekarang udah episode keberapa? Yap, nggak kerasa ya Sobat NutriCast, sekarang udah episode ke-10 aja nih. Semoga apa yang sudah kami bagikan ke Sobat NutriCast kemarin dan nanti akan terus bermanfaat ya. Amin. Oh iya, kali ini perbincangan kita menarik nih guys. Karena kita punya 3 narasumber yang pastinya udah gak asing bagi Sobat NutriCast. Nah, narasumbernya yaitu ada Kak Singgi, Kak Ina, dan Kak Yaya. Udah bisa tebak belum apa pembahasan kita kali ini? Kalau gitu, kita langsung saja yuk hubungkan ke kakak-kakaknya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Faza. Waalaikumsalam Faza. Waalaikumsalam Paja. Gimana kabarnya Kak Singgi, Kak Ina, dan Kak Yaya? Sehat? Alhamdulillah kami sehat dan baik-baik saja Faja. Kalau Faja sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, sebelumnya saya berterima kasih sekali nih buat kakak-kakak yang sudah mau menjadi narasumber NutriCast di episode kali ini. Ya, sama-sama ya, Ja. Kami juga ngucapin terima kasih banyak nih karena udah ngundang kami sebagai narasumber di NutriCast kali ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, kita kenalan dulu yuk. Mungkin bisa dari Kak Singgi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Singgi Dwi Karsono dari Gizi tingkat 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mujahadatul Fitria dari Gizi tingkat 3. Dan saya Mutmainah Hasanuddin Usman dari Gizi tingkat 3. Oke, sudah selesai perkenalannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Boleh tahu nggak Kak, awal mula kakak-kakak ini tertarik ikut lomba, khususnya lomba KTI itu karena apa ya Kak? Baik, mungkin untuk ketertarikan ikut lomba itu awal mulanya pasti dari kami sendiri tuh beda-beda ya tujuannya. Mungkin kalau dari saya, dari lomba ini pasti kan nanti kita akan mendapatkan pengalaman yang baru tuh. Nah, kan kita nggak tahu pengalamannya itu apa aja. Mungkin dari lomba ini saya berharap tuh mendapat pengalaman yang baru dan bisa membekas nanti buat kedepannya. Entah itu manfaat yang baik ataupun pengalaman yang lainnya begitu. Oke, kalau saya pribadi mungkin kurang lebih sama kayak Kak Singgi ya. Terus itu juga karena waktu SMA kemarin sempat kayak ikut lomba gitu. Tapi karena di semester terakhir kelas 3 atau kelas 2an gitu kan jadinya kayak kurang gitu kan. Jadi kayak pengen tambah lagi pengalamannya gitu pas kuliah. Oke, kalau dari saya sendiri tuh awalnya kan diajakin ya sama Kak Ina sama Kak Singgi. Terus tuh juga ini tuh sebelumnya kan saya waktu SMA tuh nggak pernah sama sekali ikut lomba-lomba gitu. Nah jadi tuh kayak saya pikir-pikir mungkin itu bisa jadi langkah awal saya buat ikut lomba gitu. Siapa tahu nanti jadinya nambah pengalaman gitu sih. Oh, jadi kakak-kakak ini ikut lomba untuk menambah pengalaman ya Kak? Oh iya, udah pada tahu belum? Kak Singgi, Kak Ina, dan Kak Yaya ini punya nama grup gitu loh. Kalau nggak salah, namanya Nutrition People Official ya Kak? Bener nggak nih Kak? Iya benar banget. Jadi tuh nama tim kita itu adalah Nutrition People Official. Wah, keren ya namanya. Oh iya, boleh ceritain dikit dong Kak, gimana bisa terbentuk dan tercetus nama Nutrition People? Baik, mungkin di sini saya akan mewakilkan ya untuk menceritakan bagaimana nama Nutrition People Official itu bisa terbentuk. Jadi awal mula terbentuknya nama tersebut tuh saat kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah di Institut Teknologi Kalimantan.
Dimana dari pandangan kami kan di sana itu tidak ada ya kuliah yang mungkin seperti prodi kesehatan atau fakultas kesehatan begitu. Jadi kami membawa nama Nutrition People Official itu sebagai identitas kami ya kuliah yang dari jurusan gizi dan termasuk kuliah yang di kesehatan seperti itu, agar mudah lebih dikenali dan menjadi identitas tersendiri seperti itu. Oh, jadi Nutrition People Official itu merupakan identitas bahwa kalian berasal dari jurusan gizi ya. Wah, keren. Oh iya, seperti yang kita tahu, Nutrition People Official ini kan sudah biasa sekali ya ikut lomba-lomba KTI gitu. Nah, dari sekian banyak lomba yang pernah diikuti nih Kak, boleh nggak Kak sebutin pernah ikut lomba apa aja, di mana, dan produk apa aja yang sudah dibuat? Oke, untuk lomba-lomba itu sebenarnya nggak semuanya lomba KTI. Ada juga dari lomba cipta resep, modifikasi pangan, dan kreasi menu makanan. Untuk produk-produk yang pernah kami buat itu ada snack bar Lomesa yang diselenggarakan oleh ITK. Terus itu ada kreasi makanan sarapan sehat saat acara HKN Poltekkes Kemenkes Kaltim tahun kemarin. Terus ada muffin dari kelor dan tepung kacang merah pas acara HGN Poltekkes Kemenkes Kaltim tahun kemarin. Ada juga stik dari jantung pisang, kacang merah, dan talas saat acara HUAMKA. Terus ada pentol dari labu dan jantung pisang dari acara Pergizi Pangan Jogja. Lalu ada klepon dari kelor, katuk, dan pisang dari acara Gizi Kesehatan Masyarakat yang diadakan oleh Kemenkes. Dan ada brownies dari tempe dan pokcoy dari acaranya Poltekkes Bandung. Wah, banyak juga ya pengalaman-pengalaman lomba dari kakak-kakak Nutrition People Official ini. Lalu Kak, dari beberapa lomba yang sudah kakak sebutin tadi, ada nggak sih lomba yang paling berkesan atau paling menantang dan paling sulit nih menurut kakak-kakak? Baik, mungkin di sini dari saya dulu. Menurut saya lomba yang paling berkesan yaitu lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Institut Teknologi Kalimantan, di mana pada saat itu kami membawakan produk yang bernama snack bar Lomesa yang terbuat dari kacang tolo, kacang merah, dan jantung pisang. Mungkin pada lomba itu kami juga sudah melewati berbagai proses yang bisa dikatakan cukup lama dan cukup menguras tenaga. Alhamdulillahnya pada akhir pengumuman kami mendapatkan juara 1 kompetisi paper ilmiah tersebut. Dan kebetulan pada saat pengumuman itu kan hawa-hawa dan pada saat itu juga lagi ada akreditasi prodi dan juga ada persiapan kegiatan pameran di Jakarta yang nama pameran itu Edu Health Fair seperti itu. Alhamdulillah juga produk kami pada saat itu tuh disambut dengan baik ya dari berbagai pihak, dan alhamdulillahnya juga produk kami snack bar Lomesa itu dipilih untuk mengikuti pameran Edu Health Fair tersebut. Dan kebetulan pada kegiatan pameran Edu Health Fair tersebut saya ditunjuk sebagai perwakilan mahasiswa yang mengikuti langsung kegiatan tersebut onsite di Jakarta dan langsung bertemu dengan Bapak Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan pada masa itu. Mungkin dari berbagai pengalaman tadi itulah yang membuat lomba ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi kami semua, seperti itu. Wah, sudah bisa dipastikan kalau snack bar Lomesa yang paling berkesan ya Kak. Secara, kapan lagi Kak Singgi bisa ketemu dengan Bapak Kementerian Kesehatan pada saat itu, yaitu Pak Terawan, secara langsung dan mengenalkan produk Lomesa yang dibuat sendiri. Wah, keren banget sih kakak-kakak Nutrition People ini. Sobat Nutrikes, wajib nih ikutin jejak kakak-kakak Nutrition People ini dalam hal mengikuti lomba maupun yang lainnya. Oh iya Kak, kalau yang paling sulit tadi kan Lomesa. Nah, menurut kakak-kakak nih, biasanya kesulitan apa sih yang ditemui waktu kita mengikuti lomba, baik itu KTI, cipta resep, dan lain sebagainya?
Oke, menurut saya kesulitan yang ada pada saat ikut lomba itu kesulitan umum ya yang saya alami itu seperti ngumpulin mood untuk mengerjakan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk lomba. Kemudian kesulitan lainnya itu seperti membagi waktu ya di tengah padatnya kuliah dari pagi sampai sore, dan juga harus mempersiapkan lomba ini bagaimana supaya bisa kita ikuti begitu. Kalau dari saya sendiri itu tuh kesulitan juga pasti ada. Biasanya tuh kan kalau awal-awal tuh kita brainstorming, nyari ide bareng-bareng. Terus tuh nanti kalau udah mau ke akhir-akhir tuh kan biasanya ada yang bikin video, ada yang bikin papernya, terus tuh ada yang bikin poster gitu-gitu. Nah itu tuh saya lebih ke ngambil teknis ke bagian kayak video sama poster gitu. Nah itu tuh biasanya juga lebih ke mood. Kadang tuh saya kayak mood buat ngedit itu tuh lumayan lama gitu baru bisa dapat mood bisa ngedit, atau kayak nyari referensi template atau kayak gimana biar bagus itu tuh lumayan lama. Terus juga kalau di tag video itu tuh kadang kayak kesulitan faktor alam gitu, kadang tuh suara berisik, kadang tuh kayak suasana yang nggak mendukung. Itu juga termasuk kesulitan kita kemarin waktu ikut lomba berapa kali. Kadang tuh juga kan pas kita masak itu juga nggak selalu berhasil, kayak mungkin tuh ada yang kepotong-kepotong atau ada lupa teknis yang hilang-hilang gitu sih juga kalau dari saya. Kalau dari saya pribadi mungkin kurang lebih kayak Kak Yaya dan Kak Singgi ya. Dari kayak waktu dan mood gitu. Kalau mood tuh kan ya kadang kita nggak bisa maksain ya mood kita buat bagus terus gitu. Terus juga kalau waktu kadang tuh nggak susah banget sih, kayak ya kita tahu kan tugas kita tuh lumayan banyak ya. Terus benar-benar harus pintar gitu loh buat manajemen waktu antara tugas dan mikirin tentang KT ini dari papernya dan lain-lain. Jadi benar-benar kayak harus kuat secara mental gitu buat ngerjain ini gitu kalau dari saya sih. Oh, jadi dari yang saya tangkap, kesulitan-kesulitannya yaitu yang pertama, menentukan ide terkait produk apa yang ingin dibuat, kemudian mood atau keinginan untuk mengerjakan KTI, dan yang pastinya membagi waktu ya Kak. Tapi, Sobat Nutrikes, jangan jadikan kesulitan itu hal yang buruk ya, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oh iya Kak, selain kesulitan tadi, pernah nggak sih kakak-kakak nutrition people ini gagal dalam mengikuti lomba? Kalau pernah, gimana cara buat bangkit untuk terus mencoba mengikuti lomba-lomba lain? Kalau kegagalan dalam mengikuti lomba itu pastinya ada. Dari kami kemarin, ada beberapa lomba yang tidak dapat juara. Kalau masalah caranya untuk bangkit itu mungkin dari awal kita mengikuti lomba itu, kalau dari saya sendiri sih mengambil prinsip itu banyak-banyak berusaha di awal, mempersiapkan lomba itu dengan baik. Kemudian setelah waktu pengumpulan itu kami mungkin bisa banyak-banyak berdoa aja, semoga menghasilkan yang terbaik. Dan setelah itu kami berserah bagaimanapun hasilnya, itu mungkin yang terbaik buat kami gitu. Iya bener juga yang seperti kakak Singgi tuh sebut, kalau kita tuh pasti pernah kalah, ya namanya juga ikut lomba, pasti ada yang menang, ada yang kalah tuh. Terus tuh gimana kalau dari saya sendiri tuh cara biar bangkitnya itu tuh saya mikirnya waktu itu tuh kayak mumpung saya punya waktu gitu loh ikut lomba. Soalnya tuh saya kadang juga mikir kalau belum tentu waktu kedepannya tuh nanti saya bakal ada waktu kayak gini lagi buat ikut lomba. Bisa aja kayak mungkin semester depan tuh saya bakal umek banget dan nggak bisa lagi ikut lomba. Jadi ya udah, saya optimalkan aja dulu waktu ini gitu. Kalau dari saya pribadi ya pasti pernah dong ya. Sebelum ada NPO ini kan sempat juga tuh kayak ikut lomba gitu. Tapi grupnya beda. Itu juga sempat belum rezeki 2 kali atau 3 kali gitu. Terus gimana cara buat bangkitnya ya? Karena saya tuh nanam sih di diri saya pribadi, kalau misalnya kita gagal ya bangkit lagi gitu loh, coba lagi selama ada kesempatan. Kenapa nggak dicoba gitu, karena kita kan nggak pernah tahu ya rezeki kita tuh di mana. Bisa aja gitu sekali kita ikut itu langsung rezeki kita gitu. Jadi ya selalu
coba aja selagi ada kesempatan gitu. Nah, jadi seperti itu ya caranya Sobat Nutrikes. Kita harus tanamkan dalam diri bahwa kita jangan pernah menyerah. Apalagi selama ada kesempatan, kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Oh ya, selanjutnya nih Kak, dari kakak-kakak Nutrition People, ada nggak sih tips atau trik tersendiri supaya tetap konsisten dan fokus dalam mengerjakan KTI? Oke, kalau dari saya tips and trick tuh nggak ada sih ya. Kalau mengikuti lomba ini kan kemauan masing-masing. Kalau kita terjun untuk mempersiapkan lomba tersebut, pastinya mau nggak mau kita harus mempersiapkannya. Namun misalnya nanti di tengah perjalanan ada kayak kegiatan lain yang prioritasnya lebih penting, bisa aja tuh dari kita sendiri mempertimbangkan mana nih yang lebih penting, seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri tuh kan mungkin tips and trick tuh juga nggak terlalu tips atau trik gimana gitu. Cuman tuh yang pertama tuh kalau kalian ikut lomba tuh ya kenalin dulu kalian tuh sukanya di mana. Mungkin tuh kan kita tiap orang beda-beda ya, nggak semuanya suka di per-KTI-an gitu atau kayak per paperan gitulah. Ya mungkin ada yang lebih suka di mana ya, lomba olahraga gitu-gitu. Ya kenalin aja lah. Intinya tuh di mana, jadi tuh kita juga enjoy buat ngikutin lombanya. Terus tuh juga sebenarnya nggak terusah terlalu memaksakan diri gitu, karena juga kalau kita nggak terlalu enjoy atau kita terpaksa buat nerusin lombanya itu juga hasilnya juga nggak bakalan optimal gitu. Ya mungkin dari awal pas ikut lomba tuh bisa dilihat dulu gitu loh, kira-kira perkiraan selama ngikutin lomba ini tuh bakal enjoy apa enggak, atau waktunya tuh kira-kira bakal pas aja apa enggak. Siapa tahu nanti mungkin kita pikir-pikir oh kayaknya ini hektik gitu loh dengan sesuatu, ya udah mending delay dulu gitu, atau cari tempat lomba waktunya yang lebih pas gitu sih. Kalau tips and trick dari saya mungkin yang pertama coba dulu kali ya buat ikut-ikut lombanya itu. Terus tuh yang kedua jangan terlalu itu diporsir banget gitu loh, ya kerjain aja sebisa kalian gitu. Terus yang ketiga mungkin pintar-pintar buat manajemenin waktu gitu loh, ngebagi antara ngerjain tugas, organisasi, dan penelitian ini gitu. Wah, luar biasa sekali nih tips dan triksnya. Bisa Sobat Nutrikes contoh ya. Oh iya, sebenarnya saya juga penasaran banget nih Kak. Dilihat dari pengalaman-pengalaman kakak ikut lomba, apa sih yang menjadi motivasi kakak-kakak Nutrition People buat ayo kita ikut lomba gitu? Kalau untuk motivasi mungkin saya mewakili dari Kak Yaya dan Kak Singgi. Mungkin bisa jadi kayak jadikan kalian ikut itu sesuatu yang kayak gimana ya, kayak kita kan nggak pernah tahu ya kapan gitu loh kita bisa ikut ini lagi. Bisa aja nanti semester ke depannya itu kita udah umek, entah dari persiapan judul atau kita udah banyak banget tugas yang nggak bisa kita tinggalin gitu kan. Jadi ya itu kita harus mulai coba gitu loh. Terus jangan pernah buat takut gagal gitu ya, karena ya kalau kita gagal ya kita coba lagi gitu loh. Karena tuh gak mungkin kita langsung bisa sukses gitu aja gitu loh, karena kan pasti kita tuh selalu diuji gitu kan. Jadi pasti ngerasain dulu yang namanya gagal. Toh kalau kita gagal tuh kita belajar gitu loh dari kegagalan kita, jadi kita itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus saya juga selalu ingat kata orang gitu, sekecil-kecilnya lubang jarum itu kan masih bisa dimasukin gitu ya sama benang. Nah kayak gitu juga sama rezeki kita gitu loh. Rezeki kita ngikutin lomba, sekecil-kecilnya peluang tuh masih ada harapan gitu loh buat kita menangin lomba itu. Jadi ya jangan pernah takut buat mulai ikut gitu kan. Coba aja, siapa tahu sekali ikut langsung rezeki kita bisa langsung menang gitu kan. Ya itu sih mungkin dari saya dan teman-teman yang lain. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Nah, Sobat Nutrikes harus bisa contoh ya semangat dari kakak-kakak Nutrition People.
Wah, karena udah lumayan banyak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari kakak-kakak Nutrition People, ada nggak sih pesan buat sobat Nutrikes di luar sana yang masih ragu atau mager nih untuk ikut lomba? Kalau misalkan ada, silahkan kak. Oke, baik. Mungkin untuk kalau pesan-pesan buat sobat Nutrikes di luar sana yang masih mager untuk ikut lomba, mungkin pasang niat dulu. Mungkin dengan mengikuti lomba tersebut kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Kan kita nggak tahu tuh pengalaman apa yang bisa kita dapat dari lomba tersebut, entah dari sisi mana aja lah, pokoknya banyak pengalaman. Terus tuh kemarin juga kami ada kayak ada motivasi tersendiri lah ikut lomba. Kan setiap lomba tuh kan ada kayak posternya begitu, kita lihat dulu di situ hadiahnya ada seberapa, mungkin kita lihat. Nah, dari situ tuh kita kayak punya target gitu, antara juara 1, 2, dan 3 tuh insya Allah mungkin ada yang bisa kita dapat gitu. Kalaupun tidak dapat berarti belum rezeki. Nah, intinya seperti itu aja. Nah, kalau dari saya sendiri tuh kan saya juga dulu termasuk orang yang nggak pernah ikut lomba sama sekali waktu di SMA. Karena dulu saya berpikiran kayak buat apa sih saya ikut lomba, paling juga kalah gitu loh waktu itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih berpikiran sama gitu, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita punya jalan masing-masing buat nge-upgrade diri. Mungkin ada yang lewat lomba, ada yang lewat ke organisasian, ada yang lewat komunitas. Tapi nggak ada salahnya buat kita nyoba sekali aja dulu itu. Nanti dari kita sekali itu kita nyoba, kita tahu nih kayak lomba ini nih jalur saya apa enggak gitu loh, buat nge-upgrade diri juga. Terus kan lomba itu ada bermacam-macam gitu. Kita bisa nyesuaiin dengan gimana kitanya, kayak kalau kita suka nari bisa ikut lomba nari, kita suka ngedit kita bisa ikut lomba poster atau video, nggak melulu sesuatu yang tentang akademik gitu loh. Terus tuh juga ya kita carilah apa sih yang kita cari kalau misalnya kita mau ikut lomba. Mungkin ada yang pengen nyari pengalamannya, ada yang mau nyari cuannya, ada yang mau nyari pengen nambah tambah kolom di CV-nya, ya gitu sih kalau dari saya gitu. Oke, kalau pesan dari saya mungkin kurang lebih dari kakak-kakak sebelumnya. Intinya ya jangan pernah takut buat mulai ikut lomba kalau memang kalian ada tertarik gitu buat ngikutnya, karena ya kita nggak pernah tahu gitu loh rezeki kita gimana. Itu aja mungkin dari saya. Nah, jawaban dari kakak-kakak Nutrition People tadi wajib kalian ingat ya, supaya kita nggak males-malesan lagi nih untuk ikut lomba. Oh iya, mungkin karena tadi pertanyaan terakhir di episode kali ini, kita tutup sampai di sini dulu ya kak. Sekali lagi kami berterima kasih kepada kakak-kakak Nutrition People Official yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bersama ini bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes. Sama-sama Faja dan Sobat Nutrikes, kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang luar biasa untuk membagikan pengalaman ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman Sobat Nutrikes semua. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Singgi, Kak Ina, dan Kak Yaya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Faza. Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Sobat Nutrikes dan Faja. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama ya. Terima kasih kembali. Nah Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mau setia mendengarkan dan mengikuti episode ke-10 ini sampai selesai. Semoga apa yang sudah kami bicarakan tadi bersama kakak Nutrition People Official bisa bermanfaat nih buat sobat-sobat semua. Amin. Buat kalian yang penasaran siapa narasumber selanjutnya dan apa yang akan kita bicarakan, yuk terus ikutin kami dan support kami. So, sampai bertemu di Nutrikes selanjutnya. Selamat beraktivitas and keep healthy.